Halo, saya Selin Haryati, mahasiswa STEM, jurusan Manajemen Usaha Wisata. Dalam video ini saya akan memperlihatkan buku kerja saya membangun usaha yang efektif dari buku 1, 2, dan 3. Identifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis usaha cake. Nama pelaksana saya sendiri, Selin Haryati. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil tipe ide-ide bisnis dalam mencakupi memberi kenyamanan, memberikan manfaat kesehatan. 1.2 Konsep peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni yang pertama keadaan dan situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 Tren diamati untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategi yang saya pilih kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. 2.2 Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah komunikasi dan publisitas. Investasi yang belum banyak berkembang di daerah. 2.3 Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, kesenjangan kualitas, menjual cake dengan bahan-bahan terbaik dan layak untuk dikonsumsi. 3. Mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 Pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, produktivitas, pengalaman mengatasi masalah, memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2 Faktor konektif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor konektif dapat memberi keuntungan, kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. 3.4 Langkah-langkah kreativitas. Langkah-langkah membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan, wawasan. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1 Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Yang saya pilih freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2 Fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FUD. Kaidah-kaidah fokus group membantu menghasilkan ide. Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and Internet Research yang saya pilih blogs, sosial media. 4.4 Ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasikan, saya membuka usaha menjual aneka kue kering. Area fungsi atau bidang distribusi, memproduksi cake dengan bahan-bahan terbaik. Bakery menjual cake dengan kualitas terbaik, terjamin kebersihan dan kenyamanannya. Offline store ada di daerah Tebet dan Cawang.
konsep bisnis atau bisnis konsep, produk atau jasa, menjual produk kue kering, penyusun konsep bisnis, Selin Haryati. Langkah-langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya, kriteria 1.1 nama produk atau jasa, rekaman hasil, nama produk atau jasa, Sally Cookies. 1.2 deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa. Kue nastar adalah sejenis kue kering yang terbuat dari tepung terigu, diisi dengan selai nanas, rasanya sangat enak dan menyegarkan, memiliki manfaat yang baik untuk tubuh, yaitu tinggi serat yang dapat melancarkan sistem pencernaan dan mengandung vitamin C yang baik untuk kulit. 1.3 Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yaitu satuan memiliki bentuk penjualan di mana pembeli dapat memilih ukuran dan jumlah pieces yang diinginkan. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yang saya pilih pemasaran mikro. Lokasi produksi dan pemasaran UMKM kue kering Sally Cookies terletak pada area Kelapa II dan Kalisari. Semakin banyak konsumen yang mengenal produk yang ditawarkan, semakin luas juga orang mengenal produk kue kering yang dijual oleh produsen. 2.2 Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yang saya pilih distrik Sally Cookies terletak pada area Kelapa II dan Kalisari, dan target pemasarannya yaitu di daerah sekitar situ. Dan provinsi, Sally Cookies juga sudah ada di online shop. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yang saya pilih kualitas, menjual kue kering dengan bahan-bahan terbaik dan menghasilkan kualitas cake terbaik. 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yang saya pilih penetrasi pasar, menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan yang saya pilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yang saya pilih janji, menjual produk yang bersih dan terjamin sehat, layak untuk dijual dan mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau konsumen. 4.3 Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya pilih manfaat kesehatan. Kue ini menggunakan dari bahan-bahan terbaru dan dibuat dengan bersih dan memiliki vitamin C yang baik untuk kesehatan kulit. Dan manfaat keamanan, memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa yang saya pilih area bisnis utama. Sally Cookies menjual produk dan jasa pelayanan dengan baik dan mengutamakan kepuasan pelanggan. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yang saya pilih pengakuan masyarakat. Sudah banyak konsumen yang membeli kue saya via online shop. 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yang saya pilih level kerangka kualifikasi 1-9. Sally Cookies memiliki tingkat level 6 karena memiliki kualitas produk terjamin kebersihannya. Analisa kelayakan usaha, produk atau jasa, menjual produk kue kering, penyusun konsep bisnis Selin Haryati, NIM 220030 1003 dari kelas KWU 2B1. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Poin pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Saya memilih potensi tinggi
nilainya 1. Menyelesaikan masalah, potensi tinggi, nilainya 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Saya memilih potensi tinggi, nilainya 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi tinggi, nilai 1. Luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi, nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi tinggi, nilai 1. Dan sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang, nilai 0. Nilai keseluruhannya adalah 6. 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Potensi sedang, nilai 0. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Potensi tinggi, nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Potensi tinggi, nilai 1. Total nilainya 2. Kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor yang saya pilih banyak, nilainya 1. Tahap siklus hidup industri yang saya pilih fase pertumbuhan, nilainya 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini yang saya pilih potensi tinggi, nilai 1. Pentingnya produk dan layanan industri kepada pelanggan yang saya pilih potensi sedang, poin 0. Margin operasi industri, potensi sedang, nilai 0. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, potensi tinggi, nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, potensi tinggi, nilai 1. Daya beli pelanggan, potensi tinggi, nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, potensi tinggi. Potensi sedang, nilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar, potensi sedang, nilai 0. Jumlah keseluruhan 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan atau prowess management. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Yang saya pilih potensi tinggi, nilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Potensi tinggi, nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri relevan. Potensi tinggi, nilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Potensi tinggi, nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Potensi 0, nilai 0. Jumlah keseluruhan 4. 3.2 Kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik. Yang saya pilih potensi tinggi, nilai 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Yang saya pilih potensi sedang, nilai 0. 4. Kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Yang pertama, modal ekuitas. Yang saya pilih potensi sedang, nilai 0. Modal utang. Yang saya pilih potensi tinggi, nilai 1. Modal khusus. Yang saya pilih potensi sedang, nilai 0.
Jumlah keseluruhan 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri yang saya pilih, potensi tinggi, nilai 1. Probabilitas dan risiko saat ini yang saya pilih, potensi tinggi, nilai 1. Nilai perusahaan yang saya pilih, potensi sedang, nilai kosong, jumlahnya 2. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama, hasil keuangan historis yang saya pilih, potensi sedang, nilai kosong. Proyeksi pendapatan yang saya pilih, potensi tinggi, nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan yang saya pilih, potensi sedang, nilai kosong. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan yang saya pilih, potensi tinggi, nilai 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat yang saya pilih, poin tinggi, nilai 1. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, 1 sampai 0 tidak layak, 0 sampai 2 layak, 2 ke atas sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, nilainya keseluruhan 4. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, nilai keseluruhan 1,25, potensi layak. Bagian 3, kelayakan organisasi, total keseluruhan 1,25, potensi layak. Bagian 4, isu finansial, poinnya 2, potensi layak. Tingkatkan kecukupan dalam sumber daya, penilaian keseluruhan, poinnya 2,125, potensi sangat layak. Untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan produk. Ringkasan, ide bisnis yang saya analisa layak untuk dikembangkan menjadi bisnis.